Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, barengan sama Nobo di sini. Oke, ini dia nih, handphone si serba cukup ya. Redmi Note 14 5G. Secara body di tangan cukup enak, secara performa cukup oke, secara harga cukup terjangkau. Jadi ya udah, yuk kita bahas si serba cukup satu ini. Oke, disclaimer, Redmi Note 14 5G yang gue pegang ini udah gue pakai selama kurang lebih hampir 1 bulan, tapi jadi handphone ketiga atau keempat lah ya. With that said though, bisa gue kasih testimoni ya, kalau misalnya emang baterai dari handphone ini itu hitungannya lumayan banget. Karena besarannya pun juga udah gede, 5100 mAh, speed chargingnya itu udah 45 watt, jadi lumayan. Dari 0% lo ngecharge selama 1 jam, ini udah bisa ngisi daya sampai ke 94%. Sementara kalau misalkan lo pengen full dari 0 ke 100% itu perlu waktu 1 jam 11 menit di Redmi Note 14 5G ini. Sementara untuk konsumsi daya baterainya juga hitungannya oke lah ya. Lo YouTubean atau TikTokan 30 menit, dia ini makan daya 3%. Lo MLBB 15 menit, dia makan daya 4%. Dan lo main CODM 15 menit, dia makan daya 5%. Jadi ya, performa baterai bisa dibilang oke, dan karena ini lebih banyak connect ke WiFi, dan jadi handphone ketiga, jadi gue bisa banget menggunakan handphone ini sekali ngecharge itu selama 2 hari. Tapi kalau normalnya lo pakai sebagai handphone yang benar-benar full force, dia ini bisa lah dipakai dalam waktu 1,5 harian dengan SOT yang hitungannya udah lumayan sebenarnya ya. Untuk penggunaan sehari-hari, dari desainnya sendiri handphone ini juga sebenarnya enak ya, karena dia punya desain yang jatuhnya secara look deh, pertama kita omongin itu cakep. Yang gue pegang ini warna coral green namanya, ada juga yang warna lavender dan ada yang warna hitam. Tapi opsinya menurut gue lebih tepat kalau lo ambil yang berwarna lavender atau yang green ini, karena dia ada kayak semacam permainan warnanya di bodi belakang. Spektrumnya hijau tapi kayak ada 4 warna yang berbeda. Yang lavender juga mirip seperti ini, yang hitam ya hitam biasa aja. Kalau secara desain bodi sendiri, satu hal yang mungkin gue sayangkan adalah dia tidak rata nih dengan yang seri Pro dan juga Pro Plus. Kan dia udah bulat di tengah ya, sementara yang ini desainnya masih kotak besar di samping seperti ini. Kalau itu adalah alasan untuk membedakan seri Pro dengan seri Base, ya sebenarnya sih wajar-wajar aja. Satu hal yang gue apresiasi sebenarnya adalah body dari Redmi Note 14 5G ini bobotnya hanya di 190 gram aja. Dan secara desain fisiknya, deket side frame-nya ini ada lekukan ya, jadi kalau lo pakai, lo genggam gitu ya, ini jatuhnya masih nyaman untuk sehari-hari, enak banget. Layarnya juga kan pas ya, ukurannya 6,67 inci, operasional handphone dengan satu tangan itu masih oke. Untuk layarnya sendiri, panelnya udah AMOLED, 120 Hz refresh rate-nya, jadi hitungannya ya ini ala Redmi yang kita kenal lah. Touch sampling rate-nya 240 Hz, dipakai main game masih aman, tapi emang out of the box menurut gue, anti gores bawaannya agak keset. Diganti yang sedikit lebih licin mungkin enak. Desain layar dari Redmi 14 5G ini juga menurut gue udah kekinian ya. Bezelnya cukup tipis di kiri, kanan, dan atas. Bagian bawahnya agak sedikit lebih tebal, jadi memang tidak simetris. Sementara untuk desain kameranya juga udah punch hole, mengikuti generasi-generasi sebelumnya. So yeah, it's actually a pretty good device. Cukup lagi-lagi dari bagian desain dan juga look, udah 2025 banget lah. Kalau ada catatan utama menurut gue di bagian layar, itu adalah di saat kita nge-preview hasil foto handphone ini ya. Karena sampai somehow gue ngerasa warna hijaunya tuh agak gimana gitu. Gue agak susah ngejelasinnya ya, mungkin agak washed out ya. Karena hasil foto yang sama nih gue lihat di layar handphone lain dan di layar laptop gitu ya. Hasilnya masih oke-oke aja, tapi sampai somehow di Redmi Note 14 5G ini kayak agak lebih keangkat bagian shadows-nya. Dan ini gue udah coba pakai mode vivid, pakai mode saturated, pakai mode standar, semuanya sama. Untuk hasil fotonya sendiri sih sebenarnya bisa gue bilang aman ya, karena setup kameranya tidak ada perbedaan jauh dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kecuali di main kameranya yang udah pakai OIS. Seriusan, kalau untuk hasil foto sih menurut gue udah aman lah untuk hari-hari. Posting social media aman, buat lo yang pengen berkreasi, content creation, starts dengan handphone ini juga udah aman. Harganya juga menurut gue membantu banget untuk lo yang emang pengen mulai content creation dengan kamera setup yang lebih tinggi megapikselnya. Jadi ya udah oke. Belum lagi handphone ini juga udah punya sertifikasi IP64, yang berarti kalau misalnya dipakai foto dalam kondisi ada hujan ringan, hitungannya masih bisa ya. Dan untuk masalah aplikasi kamera sendiri, seperti biasa ya, Xiaomi menghadirkan mode Pro di handphonenya. Jadi kalau lo pengen foto-foto pakai handphone ini, sok monggo silahkan. Plus juga
gue baru aware ternyata di HyperOS itu Xiaomi udah punya ini, parameter presets namanya ya. Jadi ada preset-presets yang bisa lo pakai, kayak misalkan lo pengen pakai di streets, pengen star trails, dan segala macamnya itu udah bisa. Hal-hal simpel, tapi ini Xiaomi yang punya nih, memaksimalkan fitur Pro di semua tipe handphonenya. Nah, kalau untuk mode videonya sendiri, emang handphone ini kemampuan videonya mentok di 10, 80, 30 fps aja, baik kamera depan dan juga kamera belakang. Belum bisa lebih dari itu. Untungnya udah ada OIS ya, jadi bisa dibilang untuk small jitter itu berjalan dengan baik. Tapi emang catatan utamanya adalah dalam kondisi low light, gue bisa ngeliat untuk stabilisasinya bekerja cukup keras karena gambarnya kelihatan jitter ya. Padahal ini gue hanya masuk MRT aja lo bisa ngeliat gambarnya agak lumayan jitter. Selebihnya sih ya kalau misalnya dalam kondisi cukup cahaya ya handphone ini masih bisa berjalan dengan baik dari sisi stabilisasi. Tadi gue sempat bilang ya handphone ini semuanya serba cukup termasuk di bagian performa. Ada peningkatan loh dibandingin dengan generasi sebelumnya yaitu Redmi Note 13 5G. Dari chipsetnya aja dia naik. Dari yang tadinya masih pakai Dimensity seri 6 sekarang udah pakai Dimensity seri 7, Dimensity 7025 Ultra lebih tepatnya. Dari RAM dan juga storage-nya ada yang varian standarnya 8256, tapi lo juga punya opsi untuk menggunakan varian yang lebih tingginya, yaitu 12512. Ini yang ajib sih, kalau emang misalkan lo pengen punya satu buah handphone, lo pakai agak panjang, mungkin yang varian 12512 itu bisa menjadi opsinya. Teknologinya sih masih sama, LPDDR4X, dan juga storage-nya masih UFS 2.2, tapi menurut gue masih reliable lah ya, sampai ke beberapa tahun ke depan. Dari sisi benchmark, sayangnya gue nggak bisa memberikan hasil lengkap ya, karena kalau misalnya untuk Antutu, itu udah bisa, ada di angka 490 ribuan, ini udah cakep banget. Single core dan juga multi-core score-nya Geekbench itu udah oke. Tapi untuk fitur-fitur GPU sampai somehow gue tidak bisa melakukannya nih, baik di Geekbench ataupun juga 3D Mark, di OpenCL ataupun juga di Vulkan. Nah, di sini gue tidak bisa mendapatkan datanya, tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari tentu kayak misalnya social media, messaging ya handphone ini udah aman banget lah, nggak ada masalah di situ. Kalaupun lo pengen menggunakan handphone ini untuk ngedit-ngedit video, ya export time-nya tentu bukan yang paling cepat, tapi juga masih bisa. Termasuk kalau lo yang pengen menggunakan handphone ini untuk main game, pun gue juga menemukan fakta bahwa handphone ini masih lancar-lancar aja. Tapi pengetesan gue sampai saat video ini dibikin, untuk FPS-nya, CODM dan juga MLBB, ternyata settingannya ini masih mentok di 60 FPS aja. Untungnya, pas gue coba cek nih secara resultnya, frame by frame-nya gimana, bisa dibilang handphone ini stabil ya. Baik di MLBB dan juga di CODM, ya aman aja gitu jalannya. Nggak ada drop yang jauh-jauh banget, atau nggak ada yang tiba-tiba di tengah permainan drop. Mungkin pengennya bisa lebih tinggi ke 90, tapi ya mengingat dia stabil di 60, jadi rasanya masih sah-sah aja. Oh, pas gue lagi main game sendiri, rasanya ini hanya hangat-hangat biasa aja, nggak ada yang panas gimana-gimana. So, yeah. This one is actually pretty solid, alias cukup ya untuk dipakai hari-hari, cukup untuk dipakai foto-foto, dan juga cukup untuk dipakai dalam aktivitas apapun yang lo pengenin gitu. Pertanyaannya, harganya berapa? Sama kayak tahun lalu ya, rilis di 3199 untuk yang varian 8256 dan 3999 untuk yang varian 12512. Menurut gue sih secara harga yang base-nya yang 8256 menarik banget ya. Jadi kalau misalkan emang lo pengen ke sana, sok monggo silahkan. Pengen bisa pakai lebih lama, yang 12512 udah menunggu. So, there you go. Redmi Note 14 5G, si serba cukup. Dan itu dia pandangan gue ya tentang si Redmi Note 14 5G. Menurut lo gimana? Yuk kita ngobrol.